Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi biologi, gimana nih kabarnya? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Jadi hari ini kita akan belajar satu materi yang berkaitan dengan makanan. Kira-kira apa ya? Yuk simak videonya. Oke, sekarang coba kalian perhatiin gambar di samping. Lagi apa ya sapi-sapi itu? Yap, benar untuk kalian yang jawab lagi makan. Nah, ketika sapi-sapi ini makan, mereka akan mendapatkan energi yang berasal dari tumbuhan yang mereka makan. Kalian pernah nggak sih dengar istilah rantai makanan atau jaring-jaring makanan? Hmm, Apa ya maksudnya? Apakah makanan-makanan itu bentuknya seperti rantai? Oke, jadi singkatnya rantai makanan itu merupakan perpindahan energi melalui proses makan dan dimakan dengan urutan tertentu. Jadi terbentuk aliran energi yang berurutan. Nah, urutan inilah yang membentuk seperti rantai dan prosesnya ini berulang. Di dalam sebuah ekosistem itu biasanya ada rantai makanan yang terbentuk. Nah, di dalam rantai makanan ini ada tingkatan yang disebut dengan tingkat trofik. Karena organisme yang mampu menghasilkan zat makanan adalah tumbuhan, maka tingkatan trofik pertama selalu diduduki oleh tumbuhan hijau sebagai produsen. Kemudian, tingkatan selanjutnya atau tingkatan trofik kedua terdiri atas hewan pemakan tumbuhan atau herbivora yang biasa kita sebut dengan konsumen primer. Kemudian, tingkatan trofik ketiga diduduki oleh konsumen sekunder atau hewan-hewan karnivora. Nah, untuk tingkatan paling atas, yaitu tingkatan trofik keempat, itu diduduki oleh dekomposer atau pengurai seperti mikroba ataupun jamur. Nah, kalau kita lihat dari gambar rantai makanan berikut ini, tingkatan trofik pertama diduduki oleh padi sebagai produsen, yaitu sebagai penyedia makanan. Kemudian, padi ini dimakan oleh tikus sebagai konsumen pertama atau berada di tingkatan trofik kedua. Nah, kemudian tikus ini dimakan oleh karnivora ular sebagai konsumen kedua yang menduduki tingkatan trofik ketiga. Kemudian ular ini dimakan lagi oleh burung elang yang menduduki tingkatan trofik keempat sebagai konsumen tiga, atau bisa kita sebut sebagai konsumen puncak. Kemudian, eh, ketika elang ini mati, maka elang ini akan diuraikan oleh dekomposer. Nah, zat-zat dari hasil penguraian ini akan dapat digunakan oleh produsen atau tumbuhan untuk mendukung proses pertumbuhan dan perkembangannya. Nah, oleh sebab itu, rantai makanan ini disebut sebagai aliran energi yang prosesnya itu berulang. Jadi dari produsen, kemudian konsumen, kemudian ke pengurai, dan kembali lagi ke produsen. Berdasarkan jenis mata rantai pertamanya, ada dua tipe rantai makanan, teman-teman. Yang pertama itu ada rantai makanan rerumputan. Rantai makanan ini berawal dari tumbuhan pada trofik pertamanya. Misalnya itu dari tumbuhan, kemudian hewan herbivora, kemudian karnivora, kemudian omnivora, dan diakhiri oleh detritivor atau pengurai. Kemudian yang kedua itu rantai makanan sisa atau detritus. Nah, rantai makanan ini tidak dimulai dari tumbuhan, tetapi dimulai dari detritivor. Rantai makanan detritus ini dimulai dari proses penghancuran atau luruhan dari bagian tumbuhan seperti daun oleh bakteri dan fungi yang menghasilkan detritus. Oke, tadi kan kita udah bahas nih tentang rantai makanan. Sekarang kita akan bahas tentang jaring-jaring makanan. Ada yang tahu nggak nih apa itu jaring-jaring makanan? Jadi, jaring-jaring makanan itu merupakan kumpulan dari rantai makanan yang saling berhubungan satu sama lain membentuk seperti jaring-jaring. Jadi, di dalam jaring-jaring makanan ini terdapat beberapa rantai makanan. Nah, contohnya itu ada pada gambar di samping. Pada gambar ini ada beberapa rantai makanan yang saling terhubung. Yang pertama itu ada rantai makanan padi, tikus, burung elang, dan pengurai. Yang kedua itu ada rantai makanan padi, tikus, musang, burung elang, dan pengurai. Yang ketiga ada rantai makanan padi, burung, musang, burung elang, dan pengurai. Dan yang keempat itu ada rantai makanan padi, burung, kemudian burung elang, dan pengurai. Nah, jadi teman-teman udah tahu ya bedanya antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan. Nah, aku mau ngetes nih. Coba kalian perhatiin gambar berikut dan kalian tentuin ini termasuk rantai makanan atau jaring-jaring makanan. Yuk dicoba.
Oke teman-teman, jadi cukup sekian pembahasan kita tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Semoga video ini bermanfaat ya untuk kalian. Terima kasih sudah menonton.